mempelajari mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai penerapan Pancasila dari masa ke masa. Seperti yang kalian ketahui bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Nah, apakah kalian tahu perwujudan Pancasila di Indonesia itu seperti apa? Perwujudan Pancasila di Indonesia itu telah mengalami berbagai hambatan, bahkan adanya upaya untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lainnya. Pada penerapannya, perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dibagi menjadi 4 masa, yaitu masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1959, masa Orde Lama pada tahun 1959 sampai 1966, masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998, dan pada masa reformasi pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia dihadapi oleh beberapa masalah saat menerapkan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Masalah tersebut ialah adanya upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan ada pula penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Adapun upaya-upaya untuk mengganti Pancasila ialah dengan 1. Pemberontakan Partai Komunis yang terjadi di Madiun pada tanggal 18 September 1948 dan dipimpin oleh Musso. Tujuan utama pemberontakan ini ialah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. 2. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1949 yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiro. Tujuan dari pemberontakan ini ialah mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam yang gerakannya bertentangan dengan ajaran Islam. 3. Pemberontakan Republik Maluku Selatan yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen. RMS ini merupakan sebuah gerakan separatisme yang bertujuan untuk membentuk negara sendiri. 4. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau Pejuang Rakyat Semesta yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawinegara dan Venje Sumual pada tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini timbul untuk memperbaiki pemerintahan di Indonesia. 5. APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, didirikan oleh Kapten Knell Raymond Westerling dan dilakukan pemberontakan pada tanggal 23 Januari 1950. Selanjutnya adalah masa Orde Lama. Pada periode ini pun terjadi beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup, yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. Selanjutnya adalah masa Orde Baru. Pada era baru dalam pemerintahan, dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Pada masa pemerintahan Orde Baru, pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Pada masa ini pula, kebebasan berpolitik dibatasi.
Selanjutnya adalah masa reformasi. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara terus menghadapi berbagai tantangan. Masyarakat Indonesia saat ini meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya. Kebebasan tersebut dapat memicu kreativitas masyarakat, tapi di sisi lain juga dapat mendatangkan dampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia sendiri. Sebelum pembelajaran ditutup, ada baiknya kalian mengerjakan kuis yang tertera pada layar untuk menambah wawasan pengetahuan kalian mengenai penerapan Pancasila dari masa ke masa. Sekian video pembelajaran kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada peserta didik yang telah memperhatikan dan memahami pembelajaran kali ini. Dan tetap jaga kesehatan kalian di tengah pandemi saat ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.